Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa hadir belajar bersama di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktu yang lalu kita telah berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, yaitu menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya masih dalam ayat terusannya itu, di situ Allah berfirman waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar. Apa janji yang benar di situ? Artinya hari kiamat itu telah datang, telah dekat sekali, yaitu setelah datangnya Ya'juj wa Ma'juj kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu kiamat itu sudah berada di ambang pintu, yakni yaumul qiyamah idza hasalat hadhil ahwal waz zalazil wal balabil. Hada yaumun asr, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar. Kalau sudah sebegitu, apa yang kemudian terjadi? Ayat berikutnya, fa idza hiya syahisatun absarul ladina kafaru, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir karena kengerian, ketakutan yang dialaminya ketika itu, melihat bagaimana tanda-tanda bagaimana kiamat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada ayat berikutnya menggulung bumi dan langit ini bagaikan kertas. Tidak hanya langit dan bumi saja, tapi beserta isi-isinya. Langit, 7 langit dan 7 lapis bumi
semuanya digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan mereka terbelalak. Wahya sahisatun absarul ladina kafaru fa idza hiya sahisatun, dari terbelalak mata mereka. Sehingga ketika itu mereka baru menyadari dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga mereka mengatakan, ya wailana, aduhai celakalah kami, qad kunna fi ghaflatin min hadza, kemarin-kemarin atau dulunya kami telah lalai, kami telah melupakan, melalaikan akan hal ini, kami telah mendustakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan berkali-kali kepada mereka, kepada orang, kepada manusia, akan datangnya hari kiamat, dan diperintahkan kita semua untuk mendapatkan atau mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kelak. Tapi mereka lalai, orang-orang kafir tadi melalaikan akal hal itu dan mengingkari akan datangnya itu. Jadi begitu mereka mengalaminya, mereka baru sadar, wailana, celakalah kami, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Pada waktu itu kami telah menyampaikan zalim terhadap dirinya sendiri karena tidak memberikan tidak mengikuti atau tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar supaya kita tidak ketemu dengan hari kiamat, karena kita sendiri nggak bisa menjamin, ya, nggak bisa menjamin. Kenapa? Karena tanda-tandanya kiamat itu sudah kelihatan banyak sekali sekarang. Kalau kita melihat kembali, menilik kembali bagaimana hadis Jibril dulu di hadis Arba'in, itu masih awal-awal hadis Jibril itu menyatakan ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wa akhbirni anis sa'ah, beritahu kami tentang hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ul bil a'lam minas sa'il, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat bertanya lagi, Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an ammaratiha, beritahu kami tentang tanda-tandanya. Nah, di sana Rasulullah memberikan beberapa tanda-tandanya, di antaranya manakala sudah ada segolongan manusia yang tadinya khufat, yaitu telanjang kaki, itu sudah mereka mengembala kambing kemudian menjadi pemimpin. Sudah terjadi di Arab Saudi, adalah pemimpinnya siapa, mereka dari bangsa apa, bukan dari bangsa terkenal dahulu, bukan. Kemudian tanda yang lainnya, antalidal amatu rabbataha, yaitu manakala ada seorang budak yang melahirkan majikannya. Tanda itu sudah banyak sekali sekarang. Apa yang dimaksud adanya budak yang melahirkan majikannya? Artinya
di sana sudah banyak anak yang memperbudak orang tuanya. Karena yang dimaksud di situ bukan arti hakiki, tapi adalah arti majazi di situ. Jadi majaznya yang dipakai antalidal amatu rabbataha, yaitu manakala sudah banyak hamba sahaya yang melahirkan majikannya. Banyak anak yang memperbudak orang tuanya sekarang, bukan hal yang aneh. Anak kalau minta sesuatu kepada orang tuanya seperti itu, bahkan naudzubillah sampai kemarin kita mendengar berita itu di Puger, ya, naudzubillah ada anak yang memenggal kepala bapaknya. Dekat dengan daerah kita, Puger kan dekat dengan kita. Kalau dulu mungkin berita-berita seperti ini jauh dari kita. Ini dekat sini. Ya ini tanda sudah nyata jelas sekali. Kemudian yang lainnya adalah yatabahuna bil bunyan, ketika manusia sudah bermegah-megahan dengan bangunan. Wah, sekarang bangunan sudah amat sangat megah. Kalau dulu Masjidil Haram itu adalah bangunan yang di sana di sekitarnya nggak ada bangunan yang megah, sekarang Masjidil Haram sudah tenggelam. Karena di sampingnya banyak gedung-gedung yang tinggi menjulang, hotel-hotel yang tinggi menjulang ada di sekitarnya. Nah, bahkan banyak lagi lah. Ya. Mereka berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Nah, dan tanda yang lainnya, dalam hadis yang lainnya dinyatakan banyak banget sudah, ya, banyak banget tanda-tandanya. Maka kita sekarang tugas kita, kalau memang itu adalah sudah dekat, mudah-mudahan kita digolongkan kepada mereka-mereka yang ikut dengan Nabi Isa untuk berperang dengan melawan Dajjal ketika itu nanti. Sebelum itu ada terjadi bahwasanya peperangan yang besar. Peperangan yang besar yang sekarang sudah terlihat sekali gejala-gejalanya, tanda-tandanya, yaitu di daerah sekitar Aleppo sana. Ya, Aleppo itu di mana? Ya, di sekitar Syam, Syria sana. Akan terjadi peperangan yang besar di sana nanti, di mana sepertiga dari pasukan Islam, ya, pasukan besar Islam akan berangkat, sepertiganya akan pulang lari dari medan perang, sepertiganya lagi akan sepertiga pulang, sepertiga lagi gugur, dan sepertiga lagi mendapatkan kemenangan. Jadi nanti ada terbagi menjadi 3 pasukan Islam itu, yang sepertiga menjadi kaum munafik yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena lari dari dari medan peperangan, mereka yang lari dari medan peperangan, sepertiganya akan gugur di medan perang syahid, dan sepertiganya nanti akan mendapatkan kemenangan. Dan itu sudah tanda-tanda itu sudah ada. Maka kita ya tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikuatkan iman kita, dikuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ini khitabnya adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana orang-orang Arab ketika itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un."
Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ketahuilah sesungguhnya kalian wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hasabu jahannam, kalian adalah merupakan bahan bakarnya jahannam. Antum laha waridun, kalian semua masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan orang-orang Arab pada waktu itu kan menyembah berhala. Artinya yang menyembah dan yang disembah dua-duanya sama-sama masuk ke neraka jahanam. Kalau dalam ayat lainnya kita mengetahui waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Bebatuan di sini adalah bebatuan yang mereka sembah ketika di dunia. Ya, patung-patung itu, berhala-berhala itu kan mayoritas atau kebanyakan terbuat dari batu, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang dari kayu, ada yang dari macam-macam. Cuman lumrahnya biasanya mayoritas atau kebanyakan arca atau patung itu terbuat dari batu. Makanya di sana dinyatakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Jadi semua dimasukkan di situ, yang menyembah dan yang disembah dua-duanya dikumpulkan menjadi bahan bakar daripada neraka. Hasabu jahannam. Qala Ibnu Abbas ay waquduha. Menurut Ibnu Abbas di situ hasab di situ adalah waqud atau bahan bakarnya. Antum laha waridun, kalian semua ke neraka jahanam itu akan datang atau akan masuk ke dalamnya, atau dakhiluna. Wa kana haula'i alihah ma waraduha, law kana haula'i alihatun ma waraduha. Seandainya, ya ayat berikutnya di situ, law kana haula'i alihatun ma waraduha. Seandainya mereka itu, atau kalaulah mereka itu betul-betul Tuhan, maka niscaya nggak mungkin mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya masa Tuhan masuk neraka? Yang namanya Tuhan, Allah Tuhan itu adalah yang memiliki neraka, yang memiliki surga, yang memberikan pertolongan, yang memberikan siksa dan lain sebagainya. Lah kok ini dimasukkan ke jahanam? Maka ini merupakan petunjuk dari Allah, maka mereka itu bukan Tuhan. Ada yang menafsirkan lagi, yang dimaksud di sini adalah siapa saja kalau ada manusia yang dipertuhankan oleh manusia yang lainnya, maka dia kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Ya, siapa saja yang dipertuhankan dan dia senang untuk dipertuhankan, ya. Nah itu jelas
kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan Uzair dan Al-Masih. Uzair itu kan orang soleh yang dituhankan oleh orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah, padahal Uzair itu adalah orang yang soleh. Sementara Nasoro, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih itu adalah anaknya Allah, padahal Isa adalah Nabiullah. Kalau ini tidak, walaupun keduanya tadi dipertuhankan, dijadikan Tuhan, dijadikan sesembahan oleh mereka, tapi keduanya kan tidak pernah minta untuk itu, tidak pernah merasa senang untuk itu. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Isa, "Wahai Isa, apakah engkau menyuruh mereka untuk menyembahmu dan ibumu?" Apa jawabnya Isa? "Ya Allah, aku tidak pernah memerintahkan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Dan seandainya aku memerintahkan itu, engkau pasti mengetahuinya ya Allah." Jadi Nabi Isa nggak pernah memerintahkan untuk dijadikan sesembahan. Maka tidak masuk di sini yang dimaksud oleh ayat ini. Apalagi ayat ini khitabnya adalah bukan berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani. Khitabnya di sini adalah berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi di sini Allah menyatakan innakum wa ma ta'buduna antum, kalian semua. Sesungguhnya kalian semua dan apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah hasabu jahannam. Wa kullun fiha khalidun, dan mereka itu semuanya kekal di dalamnya. Mereka itu semua kekal di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, antum laha waridun wa kullun fiha khalidun, ay al-abiduna wa ma'budatuhum kulluhum fiha khalidun lahum fiha zafirun kama qala ta'ala lahum fiha zafirun sahik. Ya, mereka di dalamnya itu memiliki zafir. Zafir itu apa? Zafir itu adalah khuruju anfasihim wasyahid wal wuluju anfasihim. Jadi zafir itu adalah keluarnya nafas, sementara syahid itu adalah masuknya nafas atau keluar masuknya udara atau oksigen yang ia hirup. Jadi apa yang ia lakukan di neraka itu mereka juga bernafas seperti itu. Makanya dinyatakan di sini lahum fiha zafirun wa syahiqun. Mereka itu memiliki zafir dan syahid atau suara keluar nafasnya dan masuknya nafasnya itu tadi. Wahum fiha la yusma'un, dan mereka di dalamnya itu tidak terdengar. Ya. Ada lagi yang mengartikan zafirun, lahum fiha zafirun, di situ maksudnya adalah mereka merintih di dalamnya. Ya, mereka merintih di dalamnya karena mendapatkan mendapatkan siksa di dalam neraka jahanam itu tadi.
Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Ali Ibnu Muhammad At-Tanafasi haddatsana Ibnu Fudail. Di situ dinyatakan qala Ibnu Mas'ud idza baqiya man yahludu finnar ja'alu fi tawabitin min narin fiha masamiru min narin. Ketika di neraka jahanam itu sudah habis orang-orang yang berhak dikeluarkan dari jahanam, atau tersisa orang-orang yang tinggal, yang kekal di dalam jahanam, maka jahanam itu tadi dikunci. Ya, jahanam itu dikunci, mereka semua itu dikunci di neraka jahanam yang kunci-kuncinya atau paku-pakunya itu terbuat dari api. Fala yara ahadun minhum annahu yu'adzabu finnari ghairu. Gak ada seorang pun yang bisa melihat mereka. Ya, nggak ada seorang pun yang bisa melihat mereka karena mereka betul-betul berada di dalam kerak neraka jahanam, dikunci, ditutup sehingga nggak terlihat. Summa tala Abdullah, kemudian Abdullah yang meriwayatkan hadis tadi membaca ayat lahum fiha zafirun wa hum fiha la yusma'un. Wara'a Ibnu Jarir min hadithi Hujjaj Ibnu Mas'ud Ibnu Muhammad an Yunus Ibnu Khabbab an Ibnu Mas'ud fadzakarahu. Sama diriwayatkan oleh Ibnu Jurer hal yang seperti itu. Wa qauluhu innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Ayat berikutnya dinyatakan di situ innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna, sesungguhnya orang-orang yang atau bahwa orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan